Sihir tersebut bernama alkimia. Secara sederhana adalah ilmu perubahan struktur. Dalam catatan, orang yang menguasai alkimia konon kabarnya bisa mengubah besi biasa menjadi emas. Apakah perubahan yang dimaksud adalah melalui sebuah ilmu sains atau melalui mantra? Itulah yang akan kita bahas sekarang. Alkimia dihilangkan pada pandangan dunia spiritual yang kompleks di mana segala sesuatu di sekitar kita mengandung semacam kekuatan universal. Dan logam diyakini tidak hanya hidup tetapi juga tumbuh di dalam bumi. Menurut para alkemis, ketika logam dasar atau umum seperti timah ditemukan, itu dianggap sebuah bentuk yang belum matang secara spiritual atau fisik. Di sisi lain, emas merupakan bentuk matang atau sempurna dari logam tersebut. Intinya, para alkemis percaya bahwa setiap mineral yang ada di bumi pada dasarnya berasal dari unsur yang sama. Yang membedakannya adalah umur dari masing-masing mineral sehingga mereka berubah menjadi logam yang bermacam-macam, tergantung umur. Nah, ilmu deskriptif adalah ilmu yang diklaim mampu mengubah struktur mineral logam menjadi sesuai keinginan sang alkemis. Intinya, jika dia alkemis, maka dia bisa mengubah timah menjadi emas karena dia menuakan secara terpaksa. Bagaimana cara mempraktekkan? Klarifikasi. Berdasarkan catatan sejarah, alkimia adalah seni yang sebagian didasarkan pada eksperimen dan sebagian lagi pada sihir. Yap, sihir. Para alkemis percaya bahwa kunci dalam melakukan konversi adalah dengan menemukan sebuah zat mitos bernama Philosopher's Stone. Nah, Philosopher's Stone ini dianggap memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan, memperpanjang umur, dan mengubah logam dasar menjadi logam mulia seperti emas. Jika berdasar pada penjelasan tentang mineral umur tadi, mungkin praktek yang dimaksud adalah Philosopher's Stone ini memiliki semacam pancaran radiasi yang dapat mengubah umur mineral sehingga benar-benar mampu membuat timah tersebut berubah menjadi emas. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa batu bertuah ini bukanlah secara harfiah batu, melainkan dapat berupa lilin, cairan, atau bubuk yang memiliki kekuatan magis tertentu. Kekuatan magis tersebut adalah kekuatan magis yang memiliki ciri-ciri seperti tadi, kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan, memperpanjang, dan mengubah umur logam dasar menjadi logam mulia. Sebenarnya, tidak terlalu banyak catatan tentang praktek alkimia yang dapat dipelajari hari ini. Hanya saja pada abad ke-20 di Paris, Prancis, sempat muncul sebuah buku berjudul Les Mystères des Cathédrales dengan nama pengarangnya adalah Fulcanelli. Buku tersebut konon katanya berisi segala macam ilmu tentang transmutasi, yaitu ilmu mengubah logam dasar menjadi emas. Namun, buku yang bersangkutan hanya menjelaskan tentang cara transmutasi saja, dan tidak ada penjelasan untuk menemukan Philosopher's Stone. So, basically, buku ini tidak berguna karena praktek alkimia transmutasi dijelaskan membutuhkan Philosopher's Stone. Keberadaan dan latar belakang si Fulcanelli ini juga tidak diketahui. Meskipun begitu, orang-orang percaya bahwa dia adalah seorang alkemis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Philosopher's Stone dan ilmu transmutasi. Dalam upaya pencarian sosok Fulcanelli ini, rantai pencarian jejak terputus pada sosok bernama Jean-Julien Champagne dan Eugène Cancelliet. Mereka berdua adalah orang yang diminta untuk menyempurnakan buku Les Mystères des Cathédrales sebelum diterbitkan. Permintaan itu datang dari Fulcanelli sendiri. Champagne berperan sebagai pembuat ilustrasi pada buku tersebut dan Cancelliet sebagai penulis kata pengantarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak terlalu dekat dengan Fulcanelli. Meskipun begitu, selama beberapa tahun pasca penerbitan Les Mystères des Cathédrales, mereka juga membantu menerbitkan 3 buku lanjutan dari buku pertama karya Fulcanelli tersebut. Yang menarik adalah, pada tahun 1954, Eugène Cancelliet mengaku berjumpa lagi dengan Fulcanelli di Seville, Spanyol. Itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dalam kesaksiannya, setelah bertahun-tahun, Eugène mengatakan bahwa Fulcanelli sama sekali tidak bertambah tua. Hal tersebut diakui Eugène sebagai penguatan cerita Fulcanelli bahwa dia benar-benar sosok alkimia yang handal, karena kemungkinan dia memiliki akses kepada Philosopher's Stone dan sudah menjadi hidup abadi.
Bagian ilmuwan modern tentu saja tidak percaya akan alkimia kuno. Mereka berpendapat bahwa itu didasarkan pada kesalahpahaman kimia dasar dan fisika. Para alkemis mendasarkan teori dan eksperimen mereka pada asumsi Aristoteles bahwa dunia dan segala isinya terdiri dari 4 elemen dasar: udara, tanah, api, dan air, bersama dengan 3 yang disebut zat esensial, yaitu garam, merkuri, dan belerang. Hari ini kita tahu bahwa alam semesta terdiri dari atom dan elemen lain, karena timbal dan logam lainnya tidak bersumber dari api, udara, tanah, dan air. Maka tidak mungkin rasanya menuakan elemen tersebut dan mengubahnya menjadi emas. Logam memang ada di dalam tanah, tapi strukturnya berbeda dengan tanah. Meskipun alkimia tidak bisa dibuktikan secara sejarah, itu tidak menghentikan orang untuk mengklaim telah berhasil melakukannya. Selama berabad-abad, desas-desus penyebar bahwa orang-orang tertentu telah berhasil menemukan Philosopher's Stone, karena salah satu sifat Philosopher's Stone adalah memberikan keabadian. Fakta bahwa orang-orang mengaku menemukannya sekarang udah mati. Hal itu membuktikan sebaliknya. Dahulu, beberapa orang kaya menyewa alkemis untuk melakukan penelitian atas nama mereka. Namun pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun dari investasi mereka. Alkemis palsu begitu umum di abad pertengahan. Alkimia kuno mungkin terkesan mencurigakan, dan cerita-cerita tentang Philosopher's Stone dan transmutasi terlebih dilakukan dengan mantra-mantra terdengar konyol dan seperti lelucon. Namun sebenarnya, para ilmuwan modern masih menaruh kepercayaan dengan alkimia dengan metode modern tentu saja. Para ilmuwan percaya bahwa membuat emas dari unsur lain dapat dilakukan dengan mesin yang bernama akselerator partikel. Meskipun prakteknya belum ada, namun teori mengatakan hal tersebut mampu dilakukan. Berbeda dengan alkimia kuno, akselerator partikel dikatakan mampu merubah unsur logam menjadi serupa dengan unsur pembentuk emas dalam skala submikroskopis. Meskipun begitu, proses alkimia dengan cara ini sangat tidak worth it, karena biaya pengoperasian dan pembuatan akan jauh lebih mahal daripada nilai emas yang dihasilkan. Alkimia adalah ilmu lawas, dan terlepas dari berbagai macam cerita dan omong kosong di dalamnya, cerita-cerita tentang praktek alkimia awal pada akhirnya tetap meninggalkan warisan pengetahuan bagi kimia modern. Selebihnya adalah sebuah misteri. Hahaha.